بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita lanjutkan keterangan Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim yang berkaitan dengan syarah ayat dalam surat Al-Mujadalah. Qala Syekh, kita baca ayatnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang Allah tetapkan, Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka. Ai ulaikal ladzina lam yuwadduhum, yaitu mereka-mereka yang tidak mencintai orang-orang kufar, tidak mencintai orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya tadi. Asbatallahu fi qulubihimul imana wa arsahu. Mereka adalah orang-orang yang Allah tanamkan, Allah kokohkan keimanan dalam hati mereka. Fahiya muqinatun mukhlisatun. Ya. Sehingga hati mereka tersebut adalah hati yang muqinah, yakin, mukhlisah, yang tulus cintanya karena Allah, yang tulus ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kataba lahumus sa'adah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka kebahagiaan. Wa zayyanal iman fi basairihim, serta Allah hiasi keimanan pada sanubari mereka, pada basirahnya mereka. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Azza wa Jalla, la tajidu qauman, ya Muhammad, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang sempurna. Tidak akan engkau dapati mereka itu yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan mungkin engkau jumpai mereka berloyalitas, mereka berkasih sayang, mereka bercinta dengan orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun orang-orang yang menentang dan membangkang tersebut adalah bapak mereka sendiri, atau anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau kerabat mereka sendiri. Sehingga apa? Ini orang betul-betul lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah, lebih mendahulukan iman kepada Allah SWT. Al-bughdu fillahnya betul-betul bagus dan sempurna. Dia lebih dahulukan dibandingkan nasab, dibandingkan persaudaraan, dibandingkan kekerabatan. Bayangkan nanti, berat bukan ini? Berat, ya. Dia harus meninggalkan cinta kepada bapak dia, harus meninggalkan cinta kepada anaknya, harus meninggalkan loyalitas terhadap orang-orang yang mungkin berjasa kepada dia, orang-orang yang membesarkan dia, orang yang melahirkan dia, mungkin teman dia dari kecil. Kalau bahasa kitanya, ya, makan satu piring, ya. Semuanya kebersamaan ada pada dia. Namun dikarenakan Allah Azza wa Jalla, dikarenakan keimanannya, dia lebih mendahulukan syariat dibandingkan kekerabatan. Nah ya ikhwan, qaidahnya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla,
sehingga dia meninggalkan nasab, meninggalkan kekerabatan. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah balas dengan sesuatu yang jauh lebih mulia. Apa balasannya? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang Allah tetapkan, Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Ditanamkan keimanan, ditanamkan kebahagiaan, hatinya yakin, hatinya penuh dengan iman, penuh dengan kemantapan. Demikian juga ayyuhal ikhwayatul labal ilm, seseorang yang punya sikap terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah, dia tidak mau bersama ahlul ahwa'i wal bid'ah, walaupun dulu adalah teman akrabnya dia, walaupun dulu itu adalah sahabatnya dia, namun dia lebih dahulukan prinsip hadza firaqu baini wa bainak, ini adalah batasan perpisahan antara aku dan engkau, ditinggalkan sama dia. Orang yang seperti ini apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekokohan dan ketegaran bagi dia dalam tamassuknya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ayyadahum bi ruhim min. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ayyadahum bi ruhim min. Keutamaan yang kedua, balasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ayyadahum, kuatkan mereka. Dikuatkan dengan apa? Bi ruhim minhu, dengan ruh dari Allah Azza wa Jalla. Ai qawwahum bi nasrin minhu, Allah kuatkan mereka dengan pertolongan dari Allah. Wa nawwara qulubahum bil iman wa bil Qur'an wa hujajihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya pada hati mereka dengan keimanan, dan juga berikan cahaya dengan Al-Qur'an serta hujah-hujahnya. Maknanya apa? Orang yang betul-betul loyalitasnya karena Allah, dia benci karena Allah, dia cinta karena Allah, maka Allah akan tolong. Kenapa antum takut? Kenapa antum minder? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang akan membela orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian, Allah kuatkan kalian. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hendaknya kalian memperhatikan diri kalian sendiri. Kalian fokuskan untuk membenahi diri, membenahi keimanan, membenahi keistiqomahan, membenahi diri dengan ketaatan. Kalau sudah diperhatikan, dikokohkan keimanan, ketaatan kepada Allah, keistiqomahannya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, maka tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang menyimpang apabila kalian mendapatkan petunjuk. Sehingga yang terpenting bagi kita ya tullabal ilm ayyuhal ikhwah, bagaimana cara kita mempertahankan keimanan, bagaimana cara kita tetap di atas ketaatan, tetap di atas ilmu dan amal, tetap di atas tauhid dan sunnah. Ketika antum sudah berada di jalan as-siratul mustaqim, sudah bagus prinsip Islam dalam al-wala wal bara terhadap orang-orang kufar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan antum, mengokohkan antum. La yadurrukum fitnatun madamatis samawati wal ard, maka fitnah pun tidak akan membahayakan antum selama bumi dan langit ini masih ada sampai hari kiamat. Ya, itu prinsip Islam. Sehingga yang terpenting bagi kita semua
antum tanamkan prinsip bagaimana caranya antum tetap istiqomah, tetap berpegang di atas jalan Allah, tetap di atas keimanan. Kalau sudah berada di atas keimanan dengan baik, maka Allah SWT akan selamatkan antum di masa-masa fitnah yang sekarang ini tadi. Luar biasa fitnah akhir zaman dalam bab al-wala wal bara terhadap orang-orang kafir, itu termasuk fitnah besar. La yaslam ahadun minha illa man rahimahullah. Tidak ada yang selamat dari fitnah al-wala wal bara terhadap orang kafir ini tadi, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Dari sekian banyak kaum muslimin di akhir tahun ini, alangkah banyaknya orang-orang yang berguguran. Bahkan berguguran pula mereka-mereka yang ditokohkan sebagai tokoh-tokoh Islam, sebagai tokoh-tokoh agama. Dan akan selamat dari fitnah tersebut orang-orang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran ini tadi. Wasamma nasrahu iyahum ruhan li'anna bihi hayyun. Amarahum, atau li'anna bihi hayya amruhum. Wasamma nasrahu iyahum ruhan. Di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menamai pertolongannya tadi sebagai ruh. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayyadahum bi ruhin minhu. Allah kuatkan mereka, Allah tolong mereka bi ruhin minhu, dengan ruh. Ruh dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Lihat kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, Allah namai pertolongan tadi tersebut dengan nama apa? Ruh. Kenapa? Dikarenakan ruh tersebut yang menjadikan jasad hidup. Ya. Li'anna bihi, maksudnya li'anna nasrahu. Ya. Karena dengan pertolongan Allah lah hayya amruhum, kehidupan mereka bisa hidup, urusan mereka bisa berjalan baik, berjalan bagus. Dari sini ya ikhwah, ya tullabul ilm, tidaklah sukses seseorang di dalam menuntut ilmu melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidaklah berhasil seseorang dalam dakwah melainkan dengan kehendak dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dulu syekhuna, syekh masyayikhina ala wa Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, guru dari guru kami. Beliau pernah mengatakan suatu ucapan yang luar biasa, tawadhu beliau. Antum bisa bayangkan bagaimana kurangnya fasilitas di negeri Yaman. Darul Hadis Dammaj, salah satu markiz yang pada masa itu tidak memiliki internet, tidak memiliki listrik, ya, jangankan wifi, listrik pun tidak ada. Darul Hadis Dammaj. Dan pada masa itu tidak banyak media-media, tidak banyak fasilitas untuk menyebarkan dakwah. Namun dakwah Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala intasyarat, tersebar bukan saja di Yaman. Di Yaman tidak didapati satu mantiqah, satu muhafazah atau satu qarya, melainkan di sana didapati talib min tullabi Syekh Muqbil. Hatta fi jazirah Suqatra, sampai-sampai di pulau yang jauh namanya Pulau Suqatra, didapati dakwah Ahlus Sunnah di sana. Dari satu markiz, yaitu markiz Dammaj, muncullah sekian banyak markiz. Ya.
Darul Hadis Ma'bar, Darul Hadis Fiyush, ya, dengan berbagai macam duarul hadis yang sekarang itu semua hasanah min hasanati Syekh Muqbil. Apakah terbatas di Yaman? Tidak. Dakwah Syekh Muqbil menyebar sampai ke Indonesia, sampai ke Amerika, ke Libya, ke Saudi Arabia. Di berbagai macam belahan penjuru dunia ada murid Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Sampai-sampai sebagian masyayikh kita yang di Saudi Arabia ada yang mengatakan lam yurhal fil Yaman ba'da ayyami Abdul Razzaq ibni Hammam As-San'ani misal ma yurhal ilaihi fi ayyami Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Sebagian masyayikh kita di Saudi Arabia pernah mengatakan tidak didapati orang-orang berbondong rehla dalam menuntut ilmu setelah masanya Al-Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani di negeri Yaman seperti masanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, datang dari sekian banyak penjuru dunia dengan fasilitas yang kurang. Ingat, di negeri Yaman, ya. Setelah zaman Abdul Razzaq tidak didapati orang berbondong-bondong datang ke negeri Yaman, melainkan seperti di zamannya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Dakwah beliau tersebar, namun ketawaduan beliau, lihat beliau ucapan yang indah. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana tentang tersebarnya dakwah yang ada pada beliau di negeri Yaman, kata beliau, hadhi dakwah intasyarat, tersebarnya dakwah ini tadi la bihaulina, bukan dikarenakan daya upaya yang ada pada kita, wala biquwatina, bukan pula dikarenakan kekuatan yang ada pada kita, wala bifasahatina, bukan pula dikarenakan kefasihan kita, wala biilmina, bukan juga karena ilmu yang ada pada kita, wala bisyaja'atina, bukan pula dikarenakan keberanian kita dalam berdakwah, walakin bisyai'in mimma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, dakwah ini tersebar dengan sesuatu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Al-Imam Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang bagaimana tersebarnya dakwah Al-Imamul Wadi'i di negeri Yaman. Kata Syekh bin Baz, hadza min barakati ikhlasihi, itu termasuk berkah dari keikhlasan Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Lihat ya ikhwan, tawaduknya beliau. Beliau tidak mengatakan ini dikarenakan jasa saya, ya, saya yang berjasa. Kalau bukan saya yang dakwah di Damaj, kalian mungkin tidak bisa mendirikan Marokis. Tidak ada seperti itu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Tidak merasa beliau orang yang banyak jasa. Bahkan ketika jenggot beliau beruban di hadapan para tulabnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau memegang jenggotnya sambil mengatakan, madza qaddamta lid da'wah ya Muqbil, apa yang telah engkau sajikan untuk dakwah ini wahai Muqbil. Tawaduknya beliau. Nindak kita, terkadang kita dalam dakwah ini kita merasa senior. Saya yang senior di sini, saya orang yang berjasa di sini, saya yang pertama kali merintis di sini. Kamu harus izin sama saya, kamu harus lapor ke saya kalau mau berdakwah. Merasa sok banyak jasa, ya. Nah, yang seperti ini bukan orang yang betul-betul imannya bagus. Kalau imannya bagus, dia sadar kalau itu semua bukan terjadi atas kemampuan dia, tapi itu semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang perlu antum tanamkan dari sekarang, ayo ikhwah ya tullabul ilm. Tidaklah pertolongan yang datang kepada antum di dalam menuntut ilmu atau di dalam berdakwah, melainkan itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian wa yudkhiluhum
jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, kekal dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini balasan yang berikutnya, balasan di akhirat. Kalau di dunia Allah balas mereka dengan dikokohkan keimanannya, dengan diberikan pertolongan dan bantuan dalam keistiqomahan dia, dalam dakwanya dia, dalam beragamanya dia. Namun di akhirat Allah berikan balasan berupa nanti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dikasih tahu bagaimana gambaran surga tersebut oleh Allah. Dalam surga tersebut terdapat sungai-sungai yang indah, kenikmatan yang penuh dengan kenikmatan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, al-jannah, lafaz jannah ismun lidarin, ya, nama untuk suatu negeri, suatu tempat. Jama'at anwa'an na'im allati a'laha an-nadharu ila wajhillahil karim. Surga adalah tempat yang mengumpulkan segala macam jenis-jenis kenikmatan, yang mana kenikmatan tertingginya adalah melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat tertinggi, an-nadhar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat di surga yang paling tinggi, yang paling afdol, yang paling mulia, an-nadhar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Lafaz al-jannah madatu jim wan nun, ya, madah jim wan nun. Kalau ada lafaz jim bergabung dengan nun, itu lafaznya bermakna istitar, as-sitar, tertutup. Contoh misalkan jannah artinya kebun, hutan, lebat. Dia disebut jannah itu kalau pohonnya lebat, ya mana? Nah, contoh janin. Janin itu tertutup apa enggak? Tertutup dalam perut. Jannah kebun, hutan lebat, tertutup. Ya. Jelas? Junnah, apa junnah? Perisai. Menutupi bukan? Menutupi. Demikian juga jannah. Ya, sesuatu yang tertutup bagi kita di dunia ini tadi. Terlihat apa enggak? Enggak terlihat. Nanti di surga, ya. Wa yudkhiluhum, Allah masukkan mereka, ay yuskinuhum jannatin, Allah tempatkan mereka di surga, fi dari karamatihi allati uiddat lil muttaqin. Allah akan tempatkan dia di negeri yang penuh dengan kemuliaan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa summiyat bismil basatin, dan surga tersebut juga dinamai dengan nama lain, disebut dengan istilah al-basatin. Jadi lafaz jannah ya banyak pohon, likasratil asjar, atau bahasa lain al-basatin, li'annaha asjarun muthmirah. Kenapa disebut basatin? Dikarenakan banyak pohon-pohon yang berbuah di sana. Wa anharun jariyah, dan banyak sungai-sungai yang mengalir. Wa qusurun aliyah, dan banyak pula istana-istana yang tinggi. Indah apa enggak? Kalau ada suatu tempat banyak pohon-pohon rindang penuh dengan buah lebat, di sana ada sungai-sungai yang indah, masya Allah, ada istana. Indah enggak tempat itu tadi? Dandi? Hah? Luar biasa. Orang kalau ada hutan, di kebun, pemandangan, ada air terjunnya, ada sungai jernih, ya, ada buah-buahannya, pengen enggak tinggal di situ? Makanan lengkap, fasilitas lengkap. Mau untuk tinggal di tempat seperti itu? Ya. Orang kalau ada tempat yang seperti itu, ya, semuanya lengkap di tengah hutan, fasilitas lengkap, orang yakin, anak yakin, orang pasti pengen tinggal di situ. Ya enggak barangnya? Wifi kencang, internet, listrik ada, misalnya, ya, semua untuk pusat perbelanjaan ada, tapi di tengah hutan. Ya enggak? Mau enggak orang tinggal di situ? Mau.
airnya jernih. Ya enggak? Semua orang pasti mau ke tempat seperti itu. Tajri min tahti asjariha wa masakiniha almiyah fil anhar. Mengalir dari bawah-bawah pohon tadi, dari bawah tempat-tempat tinggal mereka, ada air yang ada di sungai tadi ngalir. Ya, ada pohon rindang banyak buahnya, ada air mengalir. Wa fil hadis disebutkan ya, dalam hadis ya, anharul jannah fi ghairi akhdud ya, khalidin daimin fiha la yabghuna anha hiwala ya. Sungai-sungai surga itu fi ghairi akhdud ya, berada pada tempat yang tidak ada apa namanya paritnya ya, cekungan gitu loh. Ini kan sungai tapi berada di mana ini? Kerukan ya, kerukan, hudud namanya ini kan hudud. Nah, sungai di surga itu bukan posisinya seperti ini. Ini kan susah, ya enggak? Untuk masuk itu. Nah, berarti apa? Sungai yang ada di surga itu bisa di apa? Bukan ada di cekungan, kayak air yang ngalir. Tapi antum itu tidak perlu susah payah untuk mengkailnya. Faham gambarannya? Itu air ngalir sungai. Tapi antum untuk mendapatkan air itu susah kan? Karena ada apa namanya khondaknya ya, ya, difahami? Dan airnya ndak apa namanya, ndak terbatas gitu loh. Ndak punya kering dan juga ndak apa namanya, ndak butek, ndak keruh, difahami? Nah, itu sungai yang ada di surga. Faham maksud anharul jannah fi ghairi ukhdud? Ukhdud, tahu ukhdud? Ya makna ukhdud, ukhdud. Ya. Ada kan ayat al-ukhdud, apa arti ukhdud? Kenapa disebut ukhdud? Hah? Itu hudud. Ha, ukhdud. Kenapa disebut ukhdud? Apa kisahnya? Di parit itu kan? Nah, itu ya. Nah, disebut ukhdud ya, masuk parit besar lubang. Nah, jadi sungainya tadi bukan berada pada lubang besar. Ya mungkin malam, mungkin gambarnya ibarat kalau ada banjir banyak gitu kan, airnya jadi bisa sampai di pinggir jalan. Nah, seperti itulah gambaran. Ini kan sungai, tapi sungainya ada ukhdudnya. Antum untuk mencapai air itu tidak bisa antum ciduk dengan tangan, masih susah. Berarti kan kalau di surga tidak ada istilah susah, menunjukkan air tersebut sangat gampang antum ciduk. Kelelep enggak? Oh, nanti Ustadz bahaya, nanti kelelep. Nah, kan nggak ada mati lagi di surga, ya enggak? Antum mikir kelelep, berarti antum masih belum terpikir tentang surga. Surga kan tidak ada mati lagi ketika masuk surga, ya enggak? Khalidina fiha ay daimin, senantiasa ada di sana, kekal ya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan hiwala. Hiwala itu artinya berpindah, anha dari surga tadi. Kalau sudah masuk tidak pengen keluar lagi ya, tenang, merasa nyaman di sana. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an wa hadza a'la maratibin na'im. Ini adalah tingkatan kenikmatan yang paling tinggi. Apa itu? Tatkala Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Wa fi sirrun badi', pada keterangan ini terdapat rahasia yang sangat badi', sangat indah. Wa huwa annahum lamma askhatul qara'ib. Masyaallah, itu tadi yang Anda sebutkan.
mereka tatkala membenci kerabat-kerabatnya, wal asyair, sanak familinya, fillah, karena Allah. Lihat, kenapa mereka mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Kenapa Allah ridho terhadap mereka? Dikarenakan ketika di dunia mereka telah membenci, memusuhi keluarga mereka. Mereka tidak menaruh kecintaan kepada orang yang berjasa, yaitu bapaknya. Mereka tidak menaruh kecintaan sama sekali kepada anak kandungnya. Mereka lebih mendahulukan mahabbatullah min mahabbati nasabihim wa mahabbati abnaihim wa abaihim. Mereka lebih dahulukan cinta karena Allah, sehingga tatkala mereka membenci kerabat karena Allah, awadahumullahu birridha anhum, maka Allah ganti untuk mereka dalam bentuk keridhaan. Mereka telah membenci kerabat, sanak famili. Antum bisa bayangkan, mereka membenci sanak familinya. Mereka harus benci terhadap anaknya, benci terhadap bapaknya, benci terhadap istrinya, benci terhadap saudaranya. Tatkala mereka memiliki keluarga yang tidak mau masuk Islam, masih membangkang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang Islam, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensifati Rasul dengan sifatan-sifatan yang keji, bahkan ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka buktikan ya keimanan tersebut dengan cara membenci mereka-mereka ini tadi, walaupun kerabat sendiri. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, mereka praktekkan dengan perbuatan. Kalau benci itu dengan hati, ya. Nah, kebencian ini tadi mereka praktekkan dengan perbuatan, sehingga di antara mereka ada yang membunuh saudaranya langsung pada perang, sehingga di antara mereka ada yang membunuh orang tuanya, ada yang membunuh anaknya. Langsung mereka praktekkan dengan perbuatan, membunuh kerabat sendiri. Bayangkan, itu dipraktikkan. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir tentang tafsiran ayat ini, ya. Maka tatkala mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah, awadahumullahu birridha anhum wa ardahum anhu bima a'tahum minan na'imil muqim wal fawzil azim wa fadlil amim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka, berupa kenikmatan yang abadi, kesuksesan yang sangat-sangat mulia, serta keutamaan yang sangat merata. Ini karunia dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwan ya tullabul ilm, tanamkan baik-baik. Tatkala antum berprinsip meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, cinta sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah annallaha la yudayyi'ukum, Allah tidak akan menyia-nyiakan antum. Ya. Tidak akan rugi orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Antum seorang penuntut ilmu, meninggalkan keluarga, meninggalkan masa mudanya antum, meninggalkan hura-hura dalam rangka antum menuntut ilmu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala la yudayyi'ukum, tidak akan menyia-nyiakan antum. Ya. Wadihun jiddan. Ya. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah mereka adalah hizbullah. Lamma dzakara hadhin ni'am, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat ini, atba'ahu bima yujibu tarkal muwalah li a'da'illah, maka Allah ikutkan dengan bentuk menyebutkan sesuatu yang menyebabkan mereka meninggalkan loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Nah, kenapa sih ya, mereka
tidak mau berloyalitas kepada musuh Allah, tidak mau berloyalitas kepada orang-orang kafir, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kenapa? Li'annahum hizbullah, dikarenakan mereka adalah hizbullah, ya, golongan Allah. Faqala ulaika ay al-muwaluna awliya Allah, yaitu orang-orang yang berloyalitas dengan wali-wali Allah. Al-musarimuna a'da Allah, yaitu orang-orang yang memerangi, memusuhi musuh-musuh Allah. Hum hizbullah, mereka adalah hizbullah. Wa ansaruhu fi ardihi wa ibaduhu al-muqarrabun wa ahlu karamatihi, mereka adalah ansarullah di bumi Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat taat kepada Allah. Wa ahlu karamatihi, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Ala inna hizballahi humul muflihun al-faizuna fid dunya wal akhirah. Hizbullah, mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. An-najuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang selamat nanti di hari kiamat. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, Allahumma la taj'al li fajirin wala li fasiqin indi yadan wala ni'mah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, janganlah engkau jadikan orang fajir atau orang fasik punya jasa terhadapku. Fa inni wajadtu fima auhaituhu ilayya, fa inni wajadtu fima auhaitahu ilayya, sesungguhnya aku mendapati apa yang engkau wahyukan padaku. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati, ya Muhammad, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berloyalitas, berkasih sayang, bercinta terhadap orang yang menentang dan membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa ya ikhwan? Karena kalau sampai ada orang fajir, orang fasik punya jasa terhadap kita, maka tabiat manusia itu akan cinta kepada man ahsana ilaihi, orang yang baik terhadap dia. Itu tabiat. Siapa yang baik kepada dia, maka akan muncul kecintaan, muncul kasih sayang. Kalau orang kafir yang banyak memberikan jasa kepada kita, maka akan muncul kecintaan kita kepada dia. Maka kalau ada orang yang memusuhi antum, cukup lunakkan dia dengan cara antum berbuat baik kepada dia. Lunak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idfa billati ya ahsan, balas keburukan dengan kebaikan. Ada orang berbuat buruk kepada antum, balas dengan cara yang baik. Dia musuhi antum, kasih hadiah. Dia tidak negur antum, tegur, kasih senyum, dekati, pepetkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau antum sudah balas kebaikan, keburukan dia dengan kebaikan, apa keutamaannya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka kondisi antara engkau dan dia tadi yang pada hakikatnya ada permusuhan, maka akan berubah ka'annahu waliyyun hamim, maka akan berubah seakan-akan waliyun hamim, teman dekat sekali, akrab sekali, ya. Nah, itu keutamaannya. Sehingga kalau antum dapati ada orang yang benci sama antum, tidak suka sama antum, caranya apa? Bales dengan cara baiki dia. Faham? Fahim tuh? Ya. Berat Ustaz. Ya. Lah dibaiki sekali masih Ustaz, dibaiki 2 kali masih, 3 kali goco tuh lah Ustaz. Kepalangan. Ya kan butuh sabar. Ya enggak? Wala yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ya. Enggak akan bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar, ya. Butuh sabar. Wa dhara bihadza annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, atau wa dhara bihadza annahu yajibu ala kulli muslimin muqata'atul musyrikin wa munabazatuhum. Maka nampak dengan dasar ini bahwasanya wajib ala kulli muslimin, wajib bagi setiap kaum muslimin, muqata'atul musyrikin wa munabazatuhum, memutus hubungan dengan kaum musyrikin dan
sudah di-cut, tidak ada hubungan lagi, munabazah, tolak gitu loh. Tidak usah cari kawan dari kalangan kaum musyrikin. Ngapain? Antum memang tidak kati kawan muslim lagi apa? Ya enggak? Kawannya Nasrani, Yahudi, memang tidak kati kawan muslim lagi. Ya enggak? Sehingga kemana-mana teman bisnisnya kafir, gurunya juga ilmu dunianya kafir. Memang tidak bisa. Tapi ustadz itu orang kafir itu pandai-pandai dalam bisnis. Ya antum kan cari, ada juga orang muslim pandai bisnis, belajar sama dia. Kenapa? Karena nanti kalau dia punya jasa terhadap antum akan muncul kecintaan. Iya apa enggak? Nanti antum dia buat baik sama antum, berbuat baik, muncul kecintaan. Kalau sudah cinta, kata para ulama, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu yu'mi, membutakan, membuat tuli. Ya. Kalau sudah cinta, sudah. Ya. Susah ya untuk dilepas. Akhirnya muncul ketergantungan. Ketika muncul ketergantungan, hati-hati, bisa jadi syaitan memanfaatkan kesempatan. Apa senjata syaitan? Dari yang pertama, jasa, banyak dapat manfaat, banyak dapat kebaikan yang didapat dari non muslim, dari orang-orang kufar. Naik kedua, muncul kecintaan. Naik ketiga, apa senjata syaitan? Syaitan akan lemparkan dalam hati antum ndak enakan. Ya benar? Tadi cuma sekedar cinta, seneng, bagus ya. Akhirnya apa? Muncul ndak enakan. Teman bisnis, kawan akrab, diajaklah apa? Mungkin Natalan, diajaklah tahun baruan, diajak ini, diajak itu, ndak enak bos. Ya, contoh, si A non muslim, si B muslim. A ini tadi banyak mensupport, pinjami modal, dituntun usahanya, sudah akrab kemana-mana. Sebulan sekali sudah ada keakraban. Ada problem anaknya mau masuk pondok pesantren, pinjami modal, kasih uang. Anaknya pulang kunjung, kasih duit. Dari mana ini? Mondok. Di mana? Oh, di Darul Hadis. Oh ya, ini nah, kasih uang. Ya pada. Udah. Ini nanti lebaran dikasih duit, ya enggak? Kasih baju. Biasa, berjalan setahun, 2 tahun, akrab sekali. Ibarat dulur angkat. Lah naik istilah dulur angkat. Yang tadi teman biasa jadi dulur angkat, terus naik apa? Kemudian muncul kecintaan, terakhir syaitan bisikan, ndak enak dia Idul Fitri datang, masa kita diundang makan-makan ke rumah dia acara Natal, ndak datang. Ada undangan khusus untuk kamu, datang begapis ya. Nah, diundang makan ya. Syaitan menyelipkan mungkin ya. Udah ndak apa-apa lah ya. Kita di sini jangan nyanyi ya, kan ndak boleh. Kamu kan salawatan aja ya kita ya. Diajaknya salawatan, nasyid ya. Tapi lagunya lagu apa? Lagu gereja ya. Nasyid dengan lagu gereja. Terus naik, terus sudah hancur toleransi. Tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi. Bisa ya. Zaman sekarang di zaman fitnah ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini.